Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu dan melanjutkan dari pembahasan tafsir surat An-Naba. Yaitu pada ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ayat 31 sampai 36. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jelaskan tempat kembali mereka kelak di akhirat. Allah taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, kemenangan-kemenangan. Ya, maksudnya di sini adalah orang-orang yang takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan takut dari marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghindari kemurkaan Allah kepada dirinya dengan cara bitamassuki bita'atihi, ya, dengan cara mengerjakan ketaatan kepadanya, ya, wal inkifafi amma yakrahu, dan dengan cara menahan diri dari apa-apa yang membuat Allah benci kepadanya, ya, yaitu yang pertama mengerjakan perintah-perintahnya, yang kedua menahan diri supaya tidak mengerjakan sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya. Falahum mafazun wa munjiyun. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang bertakwa. Apa balasannya? Mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan dan mendapatkan keselamatan-keselamatan di akhirat. Wa bu'dun 'anin nar, dan dijauhkan dari api neraka.
Nah, orang yang memiliki kriteria takwa, ya, mereka mendapatkan kemenangan dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Wa fi dzalikal mafazi lahum, dan setelahnya Allah sebutkan dari kemenangan-kemenangan tersebut. Ya. Di antaranya yang pertama hadaiq, yaitu kebun-kebun, ya, yang di dalamnya terkumpul segala sesuatu kebaikan, dari bentuk-bentuk pohon-pohon yang bermacam-macam isinya. Ada durian, ya, ada mangga mungkin, ya Pak. Jadi segala macam pohon-pohon di dalam kebun tersebut yang banyak manfaatnya. Fi thimaril lati tatafajjaru baina khilalihal anhar, yang kebunnya itu penuh dengan buah-buahan dan di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir. Ya, ini kalau kita membayangkan ada kebun seperti ini, itu pasti sudah nikmat sekali, Pak. Orang yang punya tanah, ya, 100 hektar isinya pohon-pohon yang berbuah semuanya, bermanfaat semuanya. Kemudian ada sungai yang mengalir di tengahnya. Subhanallah, ini sebuah kenikmatan. Ya, apalagi 100 hektar, besar sekali. Nah, di surga lebih dari itu. Ya. Jadi kebun di sini adalah kebun yang digambarkan dengan banyak pohon yang bermanfaat dan juga mengalir di tengah-tengahnya sungai. Ya. Wa khassal a'nab li syarafihi wa kathratihi fi tilkal hadaiq. Kemudian hadaiqa wa a'naba. Nah, kebun-kebun dan a'nab. A'nab itu jamak dari inab, yaitu buah apa? Yang kecil-kecil itu, Pak. Anggur. Ya. Nah, di sini banyak jenis tumbuhan, banyak jenis pohon yang berbuah, dan disebutkan salah satunya adalah inab, anggur. Ya. Kenapa nggak yang lainnya, Pak? Misalnya semangka gitu, atau durian. Orang Arab pernah makan durian nggak, Pak? Mungkin zaman Rasul tidak ada durian, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini dari banyak pohon yang ada di kebun tersebut, Allah sebutkan satu pohon yang berbuah enak, yaitu anggur. Kenapa? Likathratiha, karena saking banyaknya anggur di kebun tersebut. Nah, jadi Allah sebutkan khusus anggur di sini di antara banyak buah-buahan karena paling banyak buah-buahannya adalah anggur. Nah, ini bagi yang suka anggur senang. Kalau yang nggak suka anggur senang apa? Tetap senang. Di surga masa nggak senang? Ya. Dan kata para ulama, ya, nama boleh sama, tapi tentunya rasa dan bentuknya pasti berbeda. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini anggur. Apa yang terbayang di pikiran kita pertama kali? Buah yang kecil-kecil, ya. Ya. Ada yang warnanya ungu, ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau gede-gede enak tuh, Pak, manis sekarang ada, ya, Pak. Dijual banyak sekarang. Masya Allah. Tapi jangan pernah berpikiran bahwa di surga itu bentuknya akan sama seperti itu. Ya, kata para ulama, nama boleh sama. Di surga mungkin anggur juga, tapi bentuknya ya mungkin beda, rasanya juga lebih manis, lebih lezat lagi, ya, dan lebih nikmat. Ya. Jadi kan kalau kita beli anggur kadang kok asem, ya, Pak, atau busuk. Ya, jangan dibayangkan di surga seperti itu, kayak kita beli di pinggir jalan gitu, enggak.
Tapi surga boleh namanya sama anggur. Tapi bayangan kita adalah di surga itu sesempurna segala sesuatu. Anggurnya paling sempurna. Ya, kalau mungkin dibeli di sini ya ndak ada. Ya, karena nggak ada buah surga di kita ini ya. Nah, kemudian walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus. Nah, ini jamaah yang putra senang ini. Ya. Apa bagi mereka? Yang ketiga, wa kawaiba atraba. Nah, dan bagi mereka istri-istri yang disukai oleh jiwa. Ya, istri-istri yang disukai oleh jiwa. Apa kawaib? Nah, apa makna kawaib ini? Ya, kalau saya terjemahkan di sini secara letterlek itu kok bahasanya lebih rodok vulgar, Pak. Cuman saya terjemahkannya agak umum aja. Artinya mereka adalah wanita-wanita yang masih muda, masih ranum, seger. Ya, bukan yang sudah tua, sudah ya lemes segala macam, tidak. Ya. Jadi kawaib adalah ya wanita-wanita yang baru tumbuh. Ya, yang masih muda-muda, yang masih seger, ya, masih kuat, nyenengke lah. Ya. Bagi kita laki-laki itu menyenangkan. Ya. Sekarang kalau boleh kita kembali muda lagi. Kalau saya masih muda, Pak. Kalau panjenengan sudah. Kalau boleh kembali muda lagi, panjenengan pilih nikah lagi dengan wanita yang sudah tua atau yang masih ranum, masih muda. Pasti keinginannya lebih yang muda. Nah, itulah keinginan ya semua laki-laki kayaknya. Ya, mungkin rata-rata semua seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kawaiba. Ya, bagi mereka istri-istri yang masih muda, masih ranum, masih tidak tua lah ya. Sekitaran umur kalau kita mungkin bisa dibilang las-lasan. Ya, las-lasan sampai 20-an gitu. Ya, artinya masih baru tumbuh dewasa, ya, baru tumbuh dewasa dan masih kuat. Kemudian atsraba, ya, yang mana wanita-wanita tersebut atsraba, sudah muda. Kalau ditanya cantik atau tidaknya, jangan tanya itu. Pasti cantik. Ya, ini makanya ayat 33 ini kayaknya khusus bapak-bapak ini. Ya, jadi sudah cantik, muda, dan atsroba sebaya, seumuran semuanya. Nggak ada yang dapat jatahnya misalnya yang masuk surga anak muda, oh dapatnya anak muda juga. Yang masuk surganya orang tua dapatnya wanita yang tua. Tidak. Semuanya seumuran. Ya, tidak ada orang tua di sana. Makanya ketika ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh wanita orang tua, ya, wanita yang sudah tua entah. Kemudian nenek-nenek ini tanya kepada Nabi, apakah nanti saya di surga atau tidak? Kata Rasulullah, bercanda, ini bercanda. Rasul cuma bercanda ya. Di surga nggak ada orang tua. Ya, di surga nggak ada orang tua. Mutung. Ya, mbah-mbah ini mutung, nenek-nenek mutung nangis. Ya. Sedih dia. Karena dia mikirnya nggak masuk surga ya. Akhirnya dipanggil sama Nabi ya, dan ternyata di surga nanti umurnya muda semua. Nggak ada yang tua. Ya. Jadi atraba adalah yang mana istri-istri tersebut ala sinnin wahidin mutaqarib, yaitu umurnya sebaya, sepantaran. Ya.
Wa min 'adatil atrabi ayyakunna muta'alifat muta'asyirat. Kenapa disebutkan di sini umur? Kenapa enggak sifat yang lainnya, misalnya lemah lembut atau yang secara fisik tinggi, ya, tinggi, putih, kurus, bihun, Pak ya. Jadi disebutkan di sini umur karena umur yang berdekatan itu cenderung saling mengasihi. Ya. Saling apa? Mengasihi. Tidak canggung. Ya. Jadi umurnya ahli surga dan istri-istrinya tidak jauh. Ya. Kenapa? Karena umur itu pengaruh dalam bermuamalah. Ya. Misal ada yang kita di dunia ini suaminya umur 40 tahun, istrinya 20 tahun. Itu ngemong ya. 20 tahun sama 40 tahun. Ya. Yang 20 tahun istrinya juga canggung kepada suaminya dan suaminya memandang istrinya masih bocah, masih kecil. Jadi untuk mendapatkan muamalah yang baik itu harus ada adaptasi yang lain. Jadi disebutkan umur di sini kata beliau wa min 'adatil atrab, dan dari kebiasaan umur yang sebaya, umur yang sepadan adalah an yakunna muta'alifat muta'asyirat, yaitu memiliki sifat yang saling mengasihi, saling bercanda. Kalau saya bercanda dengan bapak-bapak yang tua ini kan nggak sopan ya Pak. Orang muda bercanda sama orang tua itu nggak sopan kan. Tapi kalau saya bercanda dengan teman saya yang sebaya itu wajar. Makanya istri-istri di surga itu disebutkan umurnya sebaya karena mereka saling ya menyayangi, mengasihi, bercanda ya dan bermuamalah. Wa dzalika sinnul ladzi hunna fihi 33 sanah. Dan umur yang disebutkan ya adalah 33 tahun. 33 tahun. Tua atau muda ini? Gimana? Tua atau muda ini 33 tahun? Tua ini, kalau perempuan 33 tahun muda atau tua nih Pak? Tua ya. Kalau ada misalnya wanita belum nikah umur 33 tahun, gimana Pak? Tua ya? Ya. Tapi tidak. Hukum itu berlaku di dunia. Kalau di surga, ya kata beliau, wa dzalika sinnul ladzi hunna fi 33 sanah fi a'dali sinis syabab. Umur 33 tahun adalah umur yang pertengahan. Umur yang paling matang. Ya. Umur pertengahan di antara umur manusia. Nah, jadi ya paling kalau istilahnya sekarang sedang lucu-lucunya ya. Umur 33 tahun. Itu lagi matang-matangnya. Nah, kalau 40 tahun ya sudah mendekati senja ya. 50 tahun apalagi, 60 tahun juga. Nah, kalau di bawah 30 tahun masih terlalu kekanak-kanaan, masih berpikiran, mungkin belum matang. Kalau 33 tahun kata beliau fi a'dali sinis syabab, yaitu umur yang paling pertengahan di masa dewasa. Ya, masa dewasa, masa syabab. Ya, kuat-kuatnya ya pada masa itu 33 tahun tuh kuat-kuatnya. Coba yang lebih dari 33 tahun ini bayangin Pak, ketika umur 30 tahun gimana Pak? Oh, saya bisa kesana kesini muter-muter segala macam, masih lincah ya kan? Ya, karena umur itu 33 tahun adalah umur yang paling pertengah ya, di antara umur-umur syabab, yaitu pemuda. Kemudian setelahnya waka'san dihaqa, dan orang-orang yang bertakwa
di surga mendapatkan ka'san dihaqa, yaitu gelas-gelas ya yang terisi penuh ya, dari minuman-minuman yang lezat ya, yang nikmat untuk para peminumnya ya. La yasma'una fiha lagwa, dan mereka tidak mendengarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surga itu lagwan, sesuatu yang sia-sia ya, sesuatu yang sia-sia. Apa itu sesuatu yang sia-sia? Ucapan yang sia-sia, yaitu ucapan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya ya, ngobrol ngalur ngidul nggak ada di sana, kemudian gosip nggak ada ya, yang tidak ada faedahnya itu tidak ada di surga. Lalu apa pembicaraan mereka di surga ya? Di sana ada satu amalan ibadah. Di surga itu sudah tidak ada sholat, tidak ada sholat ya, sudah tidak ada kewajiban-kewajiban seperti di dunia. Tapi ada satu ibadah ya yang masih bahkan diminta ya untuk dikerjakan selama di surga. Apa ini Pak kira-kira? Apa? Puasa, berzikir, terus sholat, sujud, sedekah. Nggak ada orang miskin di surga. Apa? Yaitu membaca Al-Quran. Ini menunjukkan akan fadilahnya orang-orang yang ahlu Quran, senantiasa ya menjadi ahli Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yuqalu li sahibil Quran, yaitu dikatakan kepada sahibul Quran, ahli Quran, kelak di surga, iqra ya, warqa kama kunta, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah ya, dan bacalah Al-Quran dan tartilkan Al-Quran sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Baca Al-Quran itu ibadah, Pak? Ibadah ya. Dan diminta di surga untuk membaca Al-Quran, dan selama dia membaca, dia akan selalu naik derajat sampai akhir dia baca ayat yang dia baca di dunia, sampai akhir ayat yang dia baca di dunia ya. Itulah batas terakhir derajat dia nanti di surga. Jadi misalnya kalau kita hanya baca Al-Fatihah, berapa ayat Pak? 7 ayat, berarti naik 7 tingkat aja. Tapi kalau kita membacanya sampai An-Nas, berapa ayat itu? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, 6.000 ya. Jadi 666 ya. Ya, itu naik terus derajatnya sampai akhir ayat yang kita baca di dunia. Nah, makanya kata para ulama, ini adalah ibadah yang masih ada di surga, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan diminta untuk membaca dan ditartilkan di surga tersebut. Nah, lagwan yaitu sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada faedahnya, ngobrol ngalor ngidul ya, kemudian gosip, ghibah ya, tidak ada lagi. Wala kidzaban ya, tidak ada juga mereka mendengarkan kidzaban. Apa itu kidzaban? Yaitu itsman, dosa ya. Misalnya orang namimah, orang ghibah, ini kan dosa-dosa dari mulut ya Pak ya, tidak ada di surga lagi ya. Orang yang berdosa ya, bicaranya kotor atau mencela orang lain, merendahkan orang lain, menggibai orang lain
ya, mereka tidak mendengarkan suara-suara tersebut dari ya di surga, dari orang-orang yang berdosa di dalam surga. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat 26, 25 dan 26. Allah taala berfirman, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima. Ya, orang-orang penduduk surga tidak mendengarkan di dalamnya lagwan, ya, perkataan yang sia-sia, tidak ada faedahnya, wala ta'thiman, dan juga tidak mendengarkan dosa, illa qilan salaman salam, kecuali ya ucapan salaman salaman, selamat selamat, selamat sudah masuk surga, ya, selamat sudah menjadi penduduk surga, keselamatan keselamatan. Nah, wa inna ma a'tahumullahu hadza thawabal jazil min fadlihi wa ihsani. Nah, kemudian dari banyaknya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa di surga, ya, itu dari mana? Orang-orang bertakwa mendapatkan kemenangan-kemenangan tersebut dari amalannya, dari ketakwaannya, ya, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, jadi kalau surga itu kita beli dengan amalan kita, kira-kira bisa nggak terbeli Pak surga dengan amalan kita? Berapa banyak amalan kita? Ya, sudah tahu tidak nih kira-kira selama kita sholat ini satu yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita belum pasti ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua amalan kita yang telah kita kerjakan itu belum bisa membeli surga. Ya, makanya supaya kita tidak berbangga dengan amalan kita. Oh, saya sudah wakaf tanah 1000 hektar. Ya, saya sudah sedekah sekian miliar. Saya sudah melakukan ini dan itu. Setiap tahun saya haji. Ya, seluruh amalan yang kita kerjakan kalau dibandingkan dengan surga, untuk membeli surga itu tidak sebanding. Ya, dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan yang Allah siapkan di surga, ya, surga itu subhanallah, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam pikiran orang, tidak pernah terlintas dalam pendengaran orang, penglihatan orang. Ya, kenikmatannya luar biasa. Jadi dibandingkan dengan amalan kita, ya, puasa kita, sholat kita, tahajud kita, itu belum bisa membeli surga. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amali. Tidaklah kalian itu masuk kepada surga, ke dalam surga dengan amalannya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amalanmu ya Rasulullah? Qal wala ana. Ya, Nabi mengatakan, iya, saya juga tidak masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali, ya, Allah sudah memberikan kepadaku rahmat kasih sayangnya dan keutamaannya kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan Rasulullah SAW ke dalam surga. Tapi perlu diingat bahwa amalan, ya, ketaatan kita kepada Allah, kemudian kita
menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah sebab dari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, dan mendapatkan kemuliaan darinya. Sehingga ya, kita beramal saleh, ya, menjadi hamba yang bertakwa, berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya, mendapatkan keutamaan darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa inna ma'atahumullahu hadzal tsawab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa hadzal tsawab, pahala yang melimpah ini. Hadzal tsawabul jazil, yaitu pahala yang melimpah ini, ya, berupa kemenangan-kemenangan, kebun-kebun, kemudian istri-istri, minuman yang segar, ya, tidak mendengarkan perkataan yang tidak ada faedahnya dan dosa, min fadlihi wa ihsanihi, yaitu diberikan oleh Allah atas keutamaan darinya dan atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Jazaa'an min rabbik, yaitu balasan dari Rabbmu lahum, kepada mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ata'an hisaba, yaitu sebab amalan-amalan mereka yang waffaqahumullahu laha, yang mana amalan tersebut itu dimudahkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita beramal itu karena kemudahan dari Allah. Jangan ngira kita ini masih muda, kita ini masih sehat, oh saya masih bisa jalan ke masjid karena kekuatan saya. Tidak. Kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa melakukan amal soleh, itu murni dari taufik Allah, ya. Jadi Allah yang mudahkan kita, Allah yang meringankan langkah kita ke masjid walaupun jauh, ya, walaupun hujan, walaupun panas, kita bisa ke masjid. Itu karena murni taufik Allah kepada kita, bukan karena kita ini masih muda, kita masih kuat. Buktinya orang-orang yang masih muda, masih kuat, tetangga masjid nggak pernah ke masjid, ya, nggak pernah sholat berjamaah terlihat, ya, nggak mengamalkan amal soleh, ya wallahu alam, ya. Tapi kalau sholat jamaah saja tidak terlihat, ya, amal yang lain bagaimana? Ya, yang jelas semua ketaatan kita, ya, amal soleh kita ini bukan karena kita ini kuat, kita masih muda, tidak, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya, sehingga kita ini mudah melangkah ke masjid, mudah melakukan sedekah, mudah melakukan ibadah yang lain. Itu sebab dari, ya, taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha thamanan li jannatihi wa na'imiha. Dan Allah jadikan itu sebagai thamanan, ya, harga untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan darinya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran dari balasan-balasan dan kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga pada ayat ini tentunya pelajaran yang bisa kita ambil adalah motivasi bagi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sudah dijelaskan bagaimana kemenangan yang didapatkan, kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di surga. Maka tentunya
ini membuat kita pengen ya menjadi atau mendapatkan pahala-pahala tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ya menahan diri untuk melakukan dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka kepada kita dan membenci kepada kita. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari sini adalah bahwa surga itu ada. Ya, bahwa surga itu ada. Kita sebagai seorang beriman, kita mengimani bahwa adanya surga dan adanya neraka, dan bahwa kedua tempat ini adalah tempat terakhir persinggahan perjalanan manusia. Ya, jadi manusia mengalami fase-fase perjalanan yang sangat panjang sekali. Dari kehidupannya di alam roh, kemudian kehidupannya di perut seorang ibu, kemudian keluar di kehidupan dunia, dan setelah dunia ini masih panjang sekali Pak perjalanannya. Ada barzakh, ya, ada hari kiamat, ya, kemudian ada kebangkitan, ada mahsyar, ya, ada ard, ada mizan, ada hisab, ya, masih banyak sekali, ya, dan akhirnya muaranya ada di dua, yaitu surga atau neraka. Nah, maka tentunya bagi kita orang yang beriman, ya, kita mengimani adanya surga dan adanya neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, yang ketiga dari pelajaran yang bisa kita petik ya dari ayat-ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa untuk bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Taib, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini, yaitu dari ayat 31 sampai ayat 36 ya. Nah, insyaallah di akhir ya ayat atau surat An-Naba ini bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Tinggal 36 sampai 40 ya, sekitar 4 ayat insyaallah ya. Nah, baik, ini yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa kepadanya dan memudahkan kita untuk mengerjakan amal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah benci kepada kita dan marah kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu ikhlas dalam ucapan ataupun perbuatan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.